Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiraisya Maharani dari kelas 8 KIN. Pada hari ini saya akan memberi presentasi mengenai media pembelajaran Bahasa Indonesia semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Agenda atau materinya adalah yaitu teks berita, teks iklan, slogan dan poster, teks puisi, dan teks literasi. Pertama, teks berita. Berita merupakan cerita atau keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang sedang hangat dan disampaikan dengan penulisan yang jelas, aktual, dan menarik. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menerima informasi berita adalah yaitu sumber berita, apakah dapat dipercaya atau tidak, lalu akurat atau tidaknya sebuah berita, lalu perhatikan juga konten atau isi berita, dan judul berita. Jenis-jenis media berita. Pertama adalah yaitu media internet, yaitu berupa media sosial. Kemudian adalah media cetak, yaitu koran dan majalah. Lalu ada media elektronik, yaitu televisi dan radio. Unsur-unsur berita, adik Simba. A. Apa? Yaitu pertanyaan seputar apa yang terjadi. Lalu di mana? Menjabarkan tempat kejadian sebuah peristiwa. K. Kapan? Keterangan waktu terjadinya. Si. Siapa? Keterangan mengenai siapa yang terlibat di dalamnya. M. Mengapa? Menjelaskan sebab suatu peristiwa terjadi. Bagaimana? Menjabarkan bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Contoh adik Simba. Ini contohnya adalah untuk meningkatkan minat baca warga, Sururi mengedarkan buku. Hal ini terjadi di Kabupaten Banyumas, Purwokerto, Jawa Tengah. Pada tanggal 19 Mei 2016, Sururi mengedarkan buku menggunakan kuda sehingga disebut kuda pustaka. Kemudian ada langkah-langkah menyimpulkan berita. Pertama yaitu kita harus menyimak atau membaca berita. Setelah itu kita mencatat pokok-pokoknya, yaitu unsur adik Simbanya. Lalu kita menyampaikan kembali secara lengkap dan ringkas berdasarkan unsur pokok adik Simba. Struktur berita. Pertama ada judul, yaitu judul berita. Lalu ada kepala. Kepala merupakan paragraf pembuka yang memuat intisari paling menarik, berisi beberapa poin adik Simba. Lalu ada tubuh, yaitu isi uraian lengkap menjelaskan seluruh unsur adik Simba. Kemudian ada ekor, yaitu merupakan penutup yang berupa kesimpulan atau penegasan ulang. Lalu ada kaidah-kaidah kebahasaan. Pertama adalah penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai dengan dua tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pertanyaan narasumber berita. Kedua, ada penggunaan kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental adalah kata kerja yang menerangkan aktivitas mengindrai, berpikir, atau merasa. Ketiga adalah penggunaan bahasa sandar baku. Bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Hal ini dilakukan agar berita dapat dipahami oleh semua orang. Keempat adalah konjungsi temporal, yaitu adalah kata hubung yang menunjukkan urutan waktu, pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Kelima adalah menggunakan keterangan waktu. Keterangan waktu digunakan untuk menjelaskan ketika suatu peristiwa terjadi. Lalu ke materi selanjutnya, yaitu teks iklan, slogan, dan poster. Pengertian iklan, slogan, dan poster.
Iklan yaitu adalah teks yang mendorong dan membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup. Biasanya slogan digunakan sebagai prinsip dari suatu usaha, organisasi, dan lain sebagainya. Lalu ada poster. Poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum, dapat berupa pengumuman atau iklan. Perbedaan iklan, slogan, dan poster. Iklan yaitu berupa pemberitahuan tentang produk yang akan dijual ke masyarakat. Slogan bentuknya berupa kata atau kalimat. Dan poster dipasang di tempat umum yang bisa dilihat banyak orang. Iklan bentuknya yaitu video, audio, atau bisa juga ditulisan di media cetak. Slogan bisa ditampilkan di mana saja tanpa adanya batasan media. Poster bentuknya itu kertas berukuran besar atau plakat. Iklan selalu menonjolkan kelebihan produk yang dipromosikan. Slogan bisa ditaruh di poster atau di iklan sebagai pelengkap. Poster ditampilkan dengan gambar dan tulisan yang menarik. Iklan sebisa mungkin merayu penonton agar membeli produk yang dipromosikan. Slogan terdiri dari kalimat yang singkat dan memiliki makna yang mendalam. Poster berupa ide, gagasan, atau pesan penting yang ditujukan kepada orang lain. Contohnya adalah yaitu unsur-unsur pembentuk iklan, slogan, dan poster. A. Sumber, yaitu adalah pemasang iklan atau penyandang dana dari pemasangan sebuah iklan. B. Pesan. Pesan adalah informasi yang disampaikan. Wujudnya bisa berupa verbal dan non-verbal. C. Media. Media sarana digunakan misalnya media cetak, media elektronik, dan media sarana lainnya. D. Penerima adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran objek iklan. E. Efek adalah perubahan perilaku yang terjadi pada diri penerima, baik dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. F. Umpan balik adalah tanggapan, reaksi, atau respon yang dikehendaki dari penerima pesan. Contohnya adalah apa saja klasifikasi iklan? Pertama adalah iklan strategis. Iklan strategis digunakan untuk membangun ataupun citra positif suatu perusahaan. Dua adalah iklan taksis. Dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan suatu respon dengan merek tertentu. Biasanya iklan taksis itu mengutamakan unsur penanggalan atau waktu. Materi selanjutnya yaitu adalah teks puisi. Puisi merupakan karya sastra yang berupa singkat, berisi kata-kata indah yang digunakan penyair untuk mengekspresikan gagasan dan pikirannya. Unsur-unsur pembangun puisi terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama adalah unsur lahir. Unsur lahir adalah hal yang terlihat atau tersurat dalam puisi sehingga secara lahirlah dapat ditangkap oleh indera pembaca. Lalu unsur batin. Unsur batin adalah pembangun puisi yang bersifat tersirat atau terkandung dalam setiap kata. Unsur lahir. Unsur lahir terdiri dari pertama tipografi. Tipografi yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Kedua adalah diksi. Diksi yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Kata-kata dalam puisi terkesan lebih sedikit, namun memiliki makna mendalam. Imaji. Imaji adalah kata atau susunan kata yang mengungkapkan pengalaman indrawi, misalnya penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang memungkinkan munculnya imaji, karena dapat ditangkap indera. Gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa dengan menghidupkan atau meningkatkan efek, serta menimbulkan konotasi tertentu dengan bahasa yang memancarkan banyak makna.
atau disebut juga dengan majas. Rima atau irama adalah persamaan bunyi puisi baik di awal, di tengah, maupun di akhir. Unsur batin. Unsur batin yaitu adalah pertama, tema atau makna. Tema atau makna adalah hal paling penting dalam sebuah puisi. Tema atau makna ini dapat menjadikan puisi memiliki kesan arti yang dalam bagi penulis atau pembaca. Rasa merupakan sebuah sikap dari penyair mengenai pokok permasalahan yang berada dalam puisi. Rasa biasanya berkaitan dengan kondisi sosial dan juga psikolog penyair tersebut. Nada. Nada merupakan suara dan sikap yang diungkapkan penyair kepada pembacanya. Amanat. Amanat merupakan sebuah pesan yang terkandung di dalam puisi dan disampaikan kepada pembaca oleh penyair. Contoh puisi. Jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi ada dua, yaitu pertama adalah puisi lama. Puisi lama terdiri dari tiga, yaitu pertama mantra, yaitu merupakan ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Dua, pantun, yaitu jenis puisi bersifat bersajak ABAB atau AA yang terdiri atas 4 baris dalam tiap bait dengan 8-12 suku kata. Lalu ketiga adalah syair atau puisi. Puisi yang terdiri atas 4 baris dalam satu bait, bersajak AAAA, dan puisi penasihat atau cerita. Lalu ada puisi modern. Puisi modern itu ada 3, yaitu pertama himne, yaitu puisi pujaan yang ditujukan untuk Tuhan, pahlawan, dan tanah air. 2. Romansa, puisi luapan perasaan cinta dan kasih sayang. 3. Elegi, yaitu puisi tentang kesedihan. Hal-hal penting dalam membaca puisi yaitu adalah pelafalan, intonasi dan tempo, sikap, mimik dan gestur, volume suara, kelancaran, dan kecepatan. Materi selanjutnya yaitu adalah teks literasi. Teks fiksi dan non-fiksi. Teks non-fiksi adalah suatu karangan yang isinya bukanlah imajinasi, akan tetapi merupakan suatu karya seni yang bersifat faktual atau mengandung kebenaran. Teks fiksi. Teks fiksi adalah sebuah prosa naratif yang bersifat karangan non-ilmiah dari penulis yang bukan berdasarkan kenyataan. Fiksi ini tidak terjadi di dunia nyata, melainkan imajinasi dari seseorang saja. Sinopsis, indeks, dan glosarium. Sinopsis adalah ringkasan atau garis besar naskah yang menggambarkan isi dari suatu film atau pementasan yang dilakukan baik secara konkret maupun secara abstrak. Indeks. Indeks adalah suatu daftar kata-kata penting dalam suatu buku, di mana tercantum setelah daftar rujukan sebelum lampiran-lampiran. Glosarium. Glosarium adalah daftar alfabetis istilah dalam suatu ranah pengetahuan tertentu yang dilengkapi dengan definisi untuk istilah-istilah tersebut. Contoh indeks dan glosarium. Kata pengantar dan daftar isi. Kata pengantar berfungsi mengantarkan pembaca kepada isi atau uraian-uraian yang terdapat di dalam suatu karya ilmiah. Daftar isi. Daftar isi digunakan sebagai salah satu cara untuk menemukan halaman yang ditujukan kepada suatu materi tertentu. Daftar pusaka. Daftar pusaka adalah suatu daftar yang berisikan judul buku, artikel, maupun suatu bahan tulisan yang memiliki kaitan dengan karya ilmiah yang dibuat. Fungsi. Fungsi daftar pusaka adalah yaitu dapat menunjukkan bahwa suatu tulisan dan informasi dalam karya ilmiah bukanlah hasil dari pemikiran penulis sendiri, melainkan hasil dari pemikiran orang lain juga. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.